Bu, kepentingan Anda apa ngurus ijazah Pak Jokowi? Anda tahu hukum nggak, Bu? Saya maafin. Ini ya, jadi saya ini kan rakyat Indonesia. Pak Jokowi selama 10 tahun jadi presiden, beliau digaji, diberikan fasilitas-fasilitas yang luar biasa sebagai presiden, dan itu diambil dari APBN. APBN itu sumbernya dari mana? Dari kekayaan alam Indonesia, dari pajak-pajak yang kita bayar nih, gitu loh. Jadi jangan kamu pikir setiap orang nih, rakyat Indonesia itu bayar pajak loh. Kayak kamu beli telur, kamu nggak tahu aja kalau telur itu udah ada pajaknya, gitu loh. Gula segala macam, semua yang kamu pakai, yang kamu beli di warung dimanapun, itu sudah include pajak. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, saya berhak untuk tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, gitu loh. Apalagi sekarang kan ada undang-undang keterbukaan informasi, gitu ya. Ya kayak kita, bukan kita ya, maksudnya mereka yang mau ada di pemerintahan aja, mereka harus buka-bukaan loh. Ibaratnya sampai ke LHKPN, jadi kekayaan dia tuh berapa, itu kan sampai dibuka. Jadi kalau kamu udah masuk ke pemerintahan, menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin negara, udah nggak ada lagi yang namanya menyembunyikan ini, menyembunyikan itu, udah nggak bisa lagi. Seharusnya seperti itu. Saya nggak bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Saya bilang adalah, Pak, daripada rakyat ini pada ribut semuanya, terpecah. Bahkan sekarang ini Jenderal Purnawirawan pun udah, maaf ya Pak Hercules, maaf ya, karena ini kan bahasanya para purnawirawan dibilang preman gitu ya. Ini kan udah nggak baik, gitu loh. Diadu domba antara kita nih, kayak kamu sama saya nih. Akhirnya kan kita jadi adu argumentasi kan. Kamu merasa saya ngurusin ijazah Pak Jokowi. Saya merasa loh, dia kan sebagai pemimpin ya, pernah memimpin Indonesia ya. Sampai sekarang pun Pak Jokowi kan masih pakai fasilitas negara, masih ada dapat uang pensiun kan. Dari mana duitnya? Gitu loh. Mau dibikinin rumah sebagai yang pernah sebagai orang yang purna presiden, itu kan pakai duit siapa? Pakai duit negara loh semuanya. Seperti misalnya nih Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa. Pak Roy Suryo dan Pak Rismon ngomongin soal pikselnya lah, soal tanda tangannya begini segala macam lah, fotonya nggak cocok lah, fontnya apa gimana segala macam. Dilawan dengan pengacara yang cuma bisa ngomong, oh yang penting kan kita UGM udah bilang bahwa itu ijazahnya asli. Maaf ya. Udah deh, ijazah palsu ini kan banyak juga gitu loh. Saya nggak ngomongin UGM ya, yang lain-lain gitu loh, universitas lain ada loh yang ngeluarin ijazah palsu gitu loh. Itu Pak Guru Gembul, coba deh channel Pak Guru Gembul, dia tuh buka semuanya bahwa namanya ijazah palsu itu juga emang udah banyak. Seperti Ibu Dr. Tifa, beliau ngomongin tentang anatomi tubuh gitu loh, bahwa di foto yang di ijazah giginya Pak Jokowi lurus semuanya. Nah sekarang kok giginya jadi beda, perubahan bentuk hidung, bentuk kuping gitu loh. Sedangkan yang menjawab itu bukan dokter lagi gitu loh, tapi pengacara yang nggak punya ilmu kedokteran. Itu kan jadi, please deh gitu loh kan. Ini juga saran saya untuk Pak Jokowi, mendingan Pak, mungkin Bapak bisa cari orang ilmuwan seperti Pak Rismon, seperti Pak Roy Suryo, seperti Ibu Dr. Tifa untuk membela Bapak gitu loh. Saya juga heran deh, kenapa sih kok yang ahli-ahli digital yang lain di Indonesia kan pasti banyak, kok nggak ada yang bela Pak Jokowi sih gitu loh. Tolong dong, biar jadi kita juga rakyat jadi tercerahkan. Sebenarnya gimana sih yang terjadi, apa sih gitu loh. Jadi jangan terus-terusan kita diadu domba. Bahkan sekarang Jenderal sama Hercules dan kelompoknya juga jadi berantem gitu. Itu aduh please deh, kita mau kapan majunya gitu loh kan. Berkali-kali nih Projo bilang kapan kita majunya. Bener, untuk hal sekecil ijazah yang harusnya, aduh mak, saya nih kalau punya ijazah UGM, gue laminating, gue taruh kali di tembok. Saking bangganya. Kok sekarang punya ijazah UGM, pernah jadi presiden, kok nggak mau nunjukin? Nggak bangga apa Pak Jokowi? Bangga dong Pak, tunjukkan ijazah asli Bapak gitu. Jadi kita juga rakyat Indonesia jadi harmonis kembali gitu. Nggak ada kok yang membenci Pak Jokowi, kita cuma kepengen kejujuran aja. Kalau emang jujur kan ya nggak apa-apa. Kalau Bapak emang kesel sama yang Pak Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Tifa, ya tinggal masukin ke penjara aja. Kalau menurut Bapak mereka itu fitnah, makanya Bapak tinggal nunjukin nih loh ijazah aslinya, nih SD, SMP, SMA, kuliah, biar Pak Bambang Tri juga yang waktu dulu menggugat ijazah SMA Bapak tahu juga sebenarnya Bapak punya ijazah SMA. Sekarang Bambang Tri pernah masuk penjara, tetap juga kan nggak ada ijazah SMA yang pernah ditunjukin oleh Pak Jokowi gitu loh. Saya tahu Bapak bangsa, saya tahu Bapak hebat, saya tahu Bapak, wah Masya Allah ya Pak ya, tolong selesaikan nih Pak tentang polemik ijazah ini. Udah gitu loh. Kasih tahu semuanya biar kita semua rakyat Indonesia bisa saling bergandengan tangan lagi, bisa saling baik-baik lagi gitu. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan relawan, Jokowi takut ijazahnya terungkap di pengadilan. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi, Saiful Huda EMS merespons keputusan Polda Metro Jaya yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap dua tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis atas kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Ini semua bisa terjadi karena satu pihak menginginkan uang dan kekuasaan, kata Saiful dikutip dari akun Facebook pribadinya, Minggu 18 Januari 2026. Sedangkan pihak lainnya, kata Saiful,
menginginkan ijazah bodongnya tidak terungkap di fakta persidangan. Maka berdamai adalah Kalau saya alternatifnya, sebagai bekas kata rektor, Saiful. Diketahui, kalau ada surat perintah kepentingan penghentian publik penyidikan seperti SP3, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis keluar pada Kamis sore, 15 Januari 2026. Artinya, SP3 yang otomatis membatalkan status tersangka tersebut dikeluarkan penyidik Polda Metro Jaya 1 hari setelah Jokowi selaku pelapor meminta agar kasus yang menyeret Damai Hari Lubis dan Egy Sujana diselesaikan lewat restorative justice. Permintaan restorative justice itu sendiri disampaikan Jokowi usai menerima Egy Sujana dan Damai Hari Lubis di kediaman pribadinya di Sumber, Solo, pada Kamis sore, 8 Januari 2026. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, MK, Marwarar Siahaan mewanti-wanti keadilan para hakim jika kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terkait laporan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, sampai tahap persidangan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan. 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Menurut Marwara, para hakim yang nantinya mengadili perkara yang menyeret pakar telematika Roy Suryo dan sejumlah pihak ini mesti berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, teranyar. Hukum yang seharusnya suatu norma-norma yang mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Yang paling penting soal ini adalah reformasi peradilan. Tetapi tantangan hari ini adalah hakim yang seharusnya independen tapi sebaliknya. Ujar Marwarar dalam diskusi di Gedung Joyang 45, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026. Dia menekankan pelaporan dugaan ijazah palsu yang dilakukan Roy Suryo CS mesti dimaknai laporan publik dan disikapi sebagai hal serius. Ada pejabat publik menyalahi hukum untuk kepentingan pribadinya. Bisa dilaporkan secara hukum bahwa ada penggunaannya ijazah palsu dalam memperoleh suatu jabatan. Itu dalam KUHP lama maupun KUHAP baru adalah tindakan pidana yang berat. Publik juga bisa menyeret semua pihak yang membantu membuatkan ijazah termasuk secara kelembagaan ketika ada data yang dimasukkan, ungkapnya. Sehingga, publik mesti mengawal kasus hukum ini bahkan jika sampai masuk tahap persidangan. Dalam pandangannya, konstruksi perkara sudah jelas, termasuk bukti yang menjadi dasar pelaporan. Menyingkap kasus soal ijazah, saya rasanya ragu-ragu terhadap hakim. Salah satu hal yang harus dimiliki rakyat adalah audit dari proses persidangan. Apakah jalannya persidangan dan hakim apakah berjalan secara independen? Karena tantangannya adalah bagi hakim ada hadiah, janji sampai korupsi, kata Marwara. Dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya membagi dalam 2 klaster. Pertama terdiri dari 5 tersangka yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Kemudian, klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Diketahui, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyambangi Jokowi secara langsung di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 8 Januari 2026.